Oke, silakan duduk. Oke, silakan yang di Jayapura boleh agak maju sedikit ke depan. Kasihan yang di belakang itu udah mebet. Ya, boleh agak maju sedikit kasihan. Lagi. Oke, oke. Cukup kasih jalan, kasih akses sedikit. Nanti, nah, oke, very good. Thank you. Shalom. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Siap belajar firman ya? Yuk, kita hari ini mau sama-sama belajar. Ada sebuah kebenaran firman yang hari ini kita mau pelajari sama-sama di dalam bulan ini. Ya, dalam bulan ini Tuhan mau supaya setiap kita menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita. Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang terbaik buat kita. Dan masa depannya penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Ada yang masih ragu? Oke, sebelumnya. Oke, kita hari ini mau belajar tentang melakukan instruksi ilahi ya, bertekun dan setia untuk melakukan instruksi ilahi. Nah, mungkin bingung apa sih instruksi ilahi? Ya. Kita mau sama-sama belajar bertekun dan setia untuk melakukan instruksi ilahi. Oke. Ya. Yuk kita mau sama-sama belajar apa itu instruksi ilahi nextnya. Nah, ini. Kita instruksi atau bahasa Inggrisnya command atau instruksi ya, instruction itu diambil dari kata mitzvah. Ini sama ya, mitzvah. Mitzvah artinya instruksi atau command atau perintah. Di dalam Alkitab ada 613 mitzvot. Itu mitzvot itu apa? Mitzvot adalah bahasa jamaknya dari mitzvah. Ya, bahasa jamaknya mitzvot. Ada sekitar 613 ayat-ayat atau perintah-perintah yang Tuhan sampaikan dalam perjanjian lama ya maupun dalam perjanjian lama itu sekitar ada 613 yaitu berbentuk Taurat. Ya, ada Taurat yang diberikan, itulah perintah Tuhan. Ya, ada 613 mitzvot ya. Nah, mitzvah artinya command atau instruction. Command atau? Nah, waktu terus saya pelajari, saya baca-baca tentang mitzvah, ya. Ini didapati bahwa ada satu tujuan kenapa Tuhan ngasih mitzvah. Kenapa Tuhan kasih perintah? Siapa di sini senang dengar kata perintah? Saya memerintahkan kamu. Bima pergi, ya perintah, ya. Atau Pater main gitar, kuncinya di kunci E misalnya, itu perintah. Nah, terus saya pelajari bahwa Tuhan tidak sekonyong-konyong ngasih perintah itu sama seperti atasan kepada bawahan. Tidak. Tuhan memberikan perintah atau bahasa sekarang itu instruksi, punya tujuan, punya satu maksud, punya satu tujuan ya. Kenapa Tuhan kasih komen atau mitzvah? Yuk kita coba baca dulu di Ulangan 11, 26, 28. Ulangan 11, ayat 26 dan 28. Saya akan coba pelan-pelan hari ini, ini yang nggak banyak. Hari ini yang materinya enggak banyak, cuman ada 5. Ya, cuman ada 5. Dan saya coba untuk menyederhanakan sesederhana mungkin. Mitzvah. Di Ulangan 11. Ulangan 11 ayat yang ke 26 sampai 28 yang sudah dapat katakan amin. Tadi ada yang pegang mic, siapa yang pegang mic?
Oke, Hana jawab, Hana baca. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Perhatikan. Ulangan 11 26 sampai 28. Ayat ke-26, lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yes, di sini Tuhan memperhadapkan ada dua hal. Yang pertama apa? Berkat dan apa? Yang kedua, yuk kita sama-sama belajar ini. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu. Di tangan kanan ada berkat, di tangan kiri ada kutuk. Tuhan ngasih. Lihat, ku perhadapkan kepadamu ada berkat dan kutuk. Siapa di sini yang mau berkat? Yakin, coba angkat tangan. Yang di Jayapura, yang ada di Zoom, coba kasih reaction. Siapa yang mau berkat? Mau? Siapa mau berkat? Pasti pada mau. Ya, unik. Di ayat 26, kenapa Tuhan memperhadapkan pada kita berkat dan kutuk? Orang waras pasti nggak perlu Tuhan, nggak perlu nanya deh. Saya pasti akan pilih berkat. Tuhan siapa sih yang mau dikutuk? Nggak ada yang mau dikutuk. Saya lebih milih berkat dong. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan memperhadapkan ini, sebenarnya Tuhan kasih satu, bukan lagi sebuah opsional. Di ayat yang ke-27 baca. Berkat, apabila kamu ngapain? Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kapan? Pada hari ini. Tuhan memperdengarkan firman-Nya setiap hari. Dan setiap hari ketika kau melakukan firman, setiap kali kau melakukan firman Tuhan, kau sedang taat sama Tuhan dan kau sedang itu. Kau sedang melaksanakan mitzvah. Ya, ketika kau mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau akan dapetin berkat. Amin. Ada di sini doa minta berkat? Enggak ada. Tuhan langsung memberikan berkat-Nya kepadamu, kepada orang-orang yang taat sama Tuhan. Dan apa? Ayat 28. 28 bilang apa? Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ngapain? Ada kalimat berikutnya tuh. Simple. Kau tidak menyembah Tuhan Yesus, kau tidak menyembah Tuhan yang benar, maka kau sedang mengikuti Allah lain. Halo. Apa dampaknya? Kutuk. Hari ini juga, kalau dalam hati kita masih ada ilah-ilah lain, masih ada Allah lain, sesuatu yang kita sembah lebih daripada Tuhan, hari ini juga bertobat dalam nama Yesus. Setiap kita, termasuk saya, Tuhan akan tunjukin, ini yang masih jadi ilahmu, ini yang masih menjadi Allahmu, ini yang masih menjadi Tuhanmu. Mungkin bisa jadi keluarga. Ketika kamu kehilangan keluarga, kamu begitu kecewa sama Tuhan. Kamu marah sama Tuhan. Kamu berontak sama Tuhan. Ketika kehilangan orang yang dikasih, kamu marah, kamu berontak. Jangan-jangan orang yang dikasih itu adalah berhalamu. Ya, kamu kehilangan pekerjaan, seolah-olah kok kayaknya Tuhan enggak, saya sudah melayani, saya sudah ini, saya sudah itu. Dan tiba-tiba Tuhan cabut pekerjaanmu, Tuhan ambil pekerjaanmu, kau menjadi menganggur hari ini, kau di PHK hari ini, kau ngalamin terminate hari ini. And then ngalang-ngalang nyalahin Tuhan. Jangan-jangan pekerjaanmu adalah Tuhanmu. Uang adalah Tuhanmu. But no, hari ini saya mau bilang, jangan ada Allah lain, apapun yang ada dalam hatimu. Jadi gimana bentuknya? Apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Apa yang harus dilakukan supaya benar hanya ada Yesus satu-satunya Tuhan dalam hatimu? Menyembah Yesus. Sembah Yesus. Kau lagi ngalamin apa? Sesuatu yang gak enak, sembah Yesus. Kau lagi ngalamin keluargamu lagi berantakan, papa mamamu suka berantem, papa mamamu marah-marah di kamar di rumahmu. Dan kamu kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak pengen lahir dari keluarga ini. Stop, jangan nyalahin Tuhan. Nggak ada yang kebetulan kau lahir dari tengah-tengah keluarga seperti itu. Apa yang harus kau lakukan? Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Amin.
Ngucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat papa mamaku. Aku mengucap syukur kalau mereka hari ini ada berantem siang hari ini. Saya jadi nggak damai sejahtera. Tapi aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan aku mau terus menyembah-Mu. Amin. Itu bukti bahwa tidak ada ilah lain. Handphone. Pagi-pagi bangun, habis saat teduh enggak, langsung open handphone and then upload status Tuhan Yesus baik pagi hari ini. Kelihatannya rohani. Tetapi itu rohana. Dan hati-hati bisa mendekati roh halus. Dengerin baik-baik. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya dan gak ada nomor dua. Halo? Gak ada nomor dua. Ketika kau mengasihi Tuhan, maka kau akan mengasihi apa yang Tuhan kasih. Dan ketika kau mengasihi Tuhan, maka kau akan membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci dosa, benar? Tuhan benci apa? Apakah Tuhan mengasihi manusia? Tuhan mengasihi manusia, dia benci sama sekali sama dosa. Amin. Maka kamu nggak akan sembarangan ikut-ikut, oh hari ini ada parade gay, saya harus follow, saya harus like. Kan ini demi kemanusiaan, nggak. Tuhan benci dosa itu. Tapi Tuhan mengasihi orangnya. Saya nggak, waktu kemarin saya cek di IG, Korea Selatan sudah mulai parade gay. Dulu Korea Selatan adalah satu negara yang semua orangnya, ini hampir semua orangnya hidup di dalam doa syafaat. Korea Selatan. Makanya Korea Selatan tahun 90, 80, 90 ngalamin kegerakan. Sampai hari ini Tuhan berkati luar biasa. Tapi ingat baik-baik. Ketika berkat jatuh ke tangan orang yang tidak siap akan menghancurkan orang itu. Kita bisa lihat sekarang. Korea Selatan. Saya sangat menyayangkan. Saya sangat diberkati dengan satu hamba Tuhan yang pernah hidup di zaman itu. Paul Yonggi-cho. Cho Yonggi ya. Yonggi-cho. Adalah seorang pendoa hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, dan begitu ngadain kebangunan rohani luar biasa di Korea Selatan. Tapi hari ini apakah masih terjadi? Tidak. Karena apa? Ada Allah lain. Ada ilah lain. Come on, man. Saya nggak mau jadi padam. Jangan sampai padam, jangan sampai meninggalkan Yesus. Ya, jangan sampai meninggalkan Yesus. Buang semua Allah lain yang gak kamu kenal itu. Dan mulai sekarang sembah Yesus. Mulai hari ini ketika kamu sendiri di kamarmu. Kamu datang sama Tuhan dan tanya, Tuhan, adakah Allah lain yang tersembunyi yang saya gak tahu? Yang kelihatan, ayolah dibuang aja. Ya, kalau saat teduhmu, jam screening time-mu lebih banyak Instagram, lebih banyak main game, itu udah menjadi ilah dalam hidupmu. Sesimpel itu saya mau bilang. Kalau hari-harimu diisi main game, hari-harimu diisi scrolling TikTok, scrolling IG, scrolling YouTube, maka itu yang jadi Tuhanmu. Kalau kamu scrolling, kira-kira kapan melakukan firman? Kapan melakukan firman-Nya? Kapan kau melakukan mitzvah Tuhan? Enggak ada. Halo? Ulangan 30, 19, 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Untuk memberikannya kepada mereka dan memberikannya kepadamu, amin. Tuhan ngasih berkatnya Abraham, Ishak, dan Yakub buat hidupnya kita, amin. Ada sebuah tanah Kanaan, itulah tanah perjanjian, di mana kau juga akan menikmati susu dan madu, kau akan menikmati kelimpahan, kau akan menikmati kekayaan, kau hidup berjalan bersama dengan Tuhan di situ. Halo, amin. Itu bagianmu, amin. Ayat 19 ya, lihat baik-baik, aku memanggil kamu, memanggil langit dan bumi, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Sekali lagi, di ulangan 30 ayat 19, diulang lagi. Tuhan ngapain? Kepadamu kuperhadapkan apa? Kehidupan dan berkat. Tuhan suruh apa? Tuhan instruksikan apa? Pilih kehidupan. Halo.
Sebelum putusin sesuatu, coba tanya dalam dirimu, coba tanya sama Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus. Waktu saya mutusin A, apakah membawa kepada kehidupan atau kematian? Karena Tuhan bilang apa? Pilih. Pilih itu artinya apa? Ngambil keputusan. Ini saya ada ini, nggak ada Coca-Cola sih. Ini ada yang dingin, saya minta yang biasa dong. Ini for your information yang ada di Zoom. Ini hari ini Jayapura panas banget. Mungkin kalau misalnya di aplikasi weather sekarang cuacanya berapa coba? Saya mau tahu pasti 30 ke atas itu. 32 feels 40 ini. Panas sekali. Wih, hari ini panas sekali. Mengucap syukur cucian tetap kering ya. Jadi cepat kering. Dan nggak bau apek. Udah ngangkat jemurannya? Oh, nggak, takutnya kering kerontang udah kayak kanebo ya, nanti susah. Nyetrikanya susah. Ini yang disebut dengan pilihlah kehidupan. Jayapura lagi panas sekali. Ketika saya minum yang tidak dingin, ini sia-sia belaka. Ini aduh, saya akan sepet sekali haus dan saya akan kembali keringetan. Maka saya pilih yang dingin ini. Saya pilih yang dingin, saya ambil yang dingin karena saya tahu ini akan berdampak hidup buat hidup saya. Berdampak sesuatu yang good buat hidup saya. Halo? Bisa? Bisa? Karena pilihan bicara soal sekali lagi keputusanmu. Halo? Pilihan bicara soal apa? Keputusan. Katakan sama-sama keputusan. Keputusan saya akan berdampak pada masa depan saya. Pilihlah kehidupan. Amin. Pilih kehidupan. Segampang itu sebenarnya ikut Tuhan. Masa sih gitu ya? Kayaknya susah kok. Berjuang. Kenapa? Karena selalu ngasih makan daging. Malesnya kamu diturutin. Lagi nggak mau baca Alkitab, oh iya nggak apa-apa lah, sekali-kali nggak apa-apa kali nggak baca Alkitab. Oh ada persekutuan, nggak apa-apa kali nggak ikut persekutuan. Nggak apa-apa kali sekali-kali lah absen gitu ya. Aduh kok sorry ya. Ini satu keluarga ngajak mancing. Kapan lagi mancing di laut lepas gitu ya. It's your choice, brother and sister. Kamu kalau ngerti, kalau saya kira-kira saya pilih kehidupan hari ini, saya dapat firman Tuhan. Kau akan pilih mana, kehidupan atau kematian? Saya rasa kau harus pilih kehidupan. Pilihlah kehidupan. Amin. Dan kalau udah jadi gini, kalau saya baca ini, Tuhan tuh lagi main-main. Ya saya nggak mau mati. Saya nggak mau ngalamin kematian. Dan saya nggak mau ngalamin kutuk. Bener nggak? So, taat sama Tuhan, melakukan mitzvah Tuhan itu bukan opsi. Halo? Waktu kau taat sama Tuhan, maka kau akan dapat kehidupan. Waktu kau nggak taat sama Tuhan, secara otomatis kematian yang akan datang. Halo? Ayat 20, di sini bilang baik dengan jelas. Dengan mengasihi, gimana caranya kau pilih kehidupan? Dengan mengasihi. Dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengar suaranya. Ini yang disebut dengan Shema. S-H-E-M-A. Di Israel selalu didengarkan ini. Dengarkan baik-baik suaranya. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Ehad. Dengarkan hai Israel. Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Shema itu bicara soal mendengar baik-baik. Pernah punya teman, ini kalau diajak curhat, ini kamu curhat nih, kamu udah cerita panjang lebar dari Jayapura sampai Sentani. Kamu cerita dengan excited, kamu cerita dengan menggebu-gebu, kamu cerita dengan menggelora. Temenmu yang diajak ngobrol ini, ya, sampai Sentani. Oh ya, sampai Sentani. Kamu tanya di Sentani. Lalu kesimpulan menurut kamu solusinya bagaimana? Dia ngerem, minggirin ke kiri. Ulangi. Apa pertanyaannya? Enggak, ceritanya. Oh, ketemu saya baptis ulang. Itu enggak Shema. Hearing, itu hearing. Hear
and listen dua hal yang berbeda. Hearing itu cuma mendengar tapi nggak menyimak. Tapi kalau shema itu listening, dengar-dengar, menyimak baik-baik. Menyimak baik-baik. Karena orang Israel akan dituntut ini ketika dia benar-benar shema sama Tuhan Allah Israel, maka Tuhan Allah Israel, apakah kau melakukannya? Itu yang jadi pertanyaan berikut. Kalau orang Israel benar-benar mendengar baik-baik, dia pasti akan melakukan. Amin. Beli kecap yang 600 mili. Ngeng ke Saga atau ke Jogja yang ada di Jawa Barat, atau pergi ke Carrefour lah, yang mana lah yang ada di Jakarta. Superindo, ngeng, seret, beli, bayar ke kasir, set. Ini sudah dapat kecap 1000 ml. Apakah itu shema? Tuhan perlu yang namanya ketaatan 100%. Sama-sama kecap, cuman yang Tuhan mau 600 mili bukan 1000 mili. Tuhan lebih bagus kali 1000 mili itu ya. Lebih banyak. Enggak. Tuhanmu nggak bisa disogok kayak gitu. Tuhan punya sebuah standar. Katakan standar. Tuhan punya sebuah standar. Amin. Yang kita harus penuhi itu. Makanya harus dengerin baik-baik suara Tuhan. Ya, dan berpaut padanya. Kata berpaut artinya percaya kepada perkataannya. Halo. Di sini ada yang belum menikah. Rata-rata belum menikah. Siapa yang udah umur 40 belum menikah? Belum ada, puji Tuhan, di sini masih muda-muda saya lihat. Yang ada di G4U, di Zoom, mungkin ada 40 tahun lebih belum menikah. Ada, saya mau bilang berpautlah padanya. Apa itu? Percaya sama Tuhan. Ya. Apa yang menguji kepercayaannya kita sama Tuhan? Waktu. Apa yang uji, apa yang kau dapati, apa yang uji janji Tuhan yang kau dapat hari ini? Waktu. Apakah kau akan berjalan melangkahi Tuhan, atau kau berjalan bersama Tuhan, atau kau berjalan di belakang Tuhan ketinggalan? Keputusanmu. Tapi saya mau bilang berjalanlah bersama Tuhan, percayalah sama Tuhan. Halo yang belum menikah, yang ada di luar sana, percaya sama Tuhan, Tuhan akan mendatangkan pasangan hidup yang terbaik, amin. Siapin diri dong, makanya mandi kalau malam itu, mandi habis kerja, mandi dandan gitu loh. Yang laki-laki juga sama. Oke, saat saya belum dapat kerjaan, tiba-tiba Tuhan kasih instruksi. Setiap kali kamu keluar dari kamarmu, ya, mau pergi kemanapun kecuali di rumah, kamu kalau pergi kemanapun keluar dari kamar, maka yang harus kamu pakai adalah kemeja. Saya paling benci kemeja. Saya benci sekali kemeja. Kenapa? Panas. Saya lebih suka pakai kaos, saya lebih suka pakai celana pendek, dan saya lebih suka pakai sendal jepit. Apalagi di Jayapura, panas luar biasa. Pakai begini, ini adalah siksaan. Cuman Tuhan kok nginstruksi ini tuh. Saya waktu itu belum dapat kerjaan. Belum dapat bisnis di Jayapura. Tiba-tiba Tuhan instruksikan itu. Itu kurang lebih hampir berapa bulan saya pakai, setiap kali keluar mau cuman belanja di Saga, saya harus ganti pakaian saya harus pakai kemeja, saya harus pakai rapi kayak gini, baru saya pergi ke Saga. Itu sampai kurang lebih sebulan 2 bulanan. Saya waktu itu punya bisnis dan bisnisnya tutup, dan aduh, Tuhan harus ngelakuin apa lagi, saya cuma bisa nangis-nangis di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini, setiap kali kamu keluar rumah, kamu pakai kemeja. Saya nggak tahu waktu itu disuruh untuk apa. Cuman begitu satu kali tiba-tiba saya dapat kesempatan, saya dapat opportunity, ada kerjasama dengan BUMN, ya. Ada jalan yang salah satu orang tua dari murid di tempat ini, Gebi, papanya bilang, ya udah kamu aja yang ngadain tenda. Itu saya bikin, ya, dan puji Tuhan sampai hari ini. Cuman satu, berpaut percaya. Bisa nggak saya nggak taat? Ngapain sih? Panas sekali. Udah sih, taat aja. Supaya apa? Kamu diberkati. Ya.
Supaya hal itu berarti hidup lu lanjut temurun tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka, yaitu kepadamu keturunan dari Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Now, perhatiin baik-baik. Saya mau minta slide yang ini. Tuhan memberikan mitzvah atau komen atau instruction, sekali lagi bukan tanpa tujuan. Komen atau perintah kepada atasan dan bawahan. Tapi waktu saya selidiki, saya pelajari lagi, ternyata Tuhan gini, yes, di dalam perintah itu ternyata ada satu kata yang akhirnya saya, yaitu instruksi. Instruksi itu berbeda dari sekedar komen. Kalau misalnya dengar kata perintah gimana sih? Kita, aduh males. Aduh, pas saya yang disuruh-suruh, gitu ya. Karena pada dasarnya manusia ini manusia daging nih nggak mau disuruh-suruh. Ya. Nah, tapi enggak. Tuhan pakai kata instruksi di sini. Kata instruksi benar-benar berbeda sekali dengan perintah. Instruksi Tuhan mau supaya kayak gini. Ketika kita ngikutin instruksinya, instruksi itu kayak gini ya. Ada meja rakit. Gimana supaya nyusun meja rakitnya? Harus baca instruksi, manual instruction. Bapak nggak gini kan? Kerjain itu. Pokoknya nggak mau tahu, kerjain. Bapak di surga nggak gitu, men. Mohon maaf. Itu setan kali yang bikin gitu. Bapakku nggak gitu. Bapakku ngasih instruksi. Nah, ini ada pekerjaan. Ini ada lemari kayu yang harus dirakit. Ini ada instruksinya, manual instruksinya, Alkitab. Tak. Ini manual instruksinya, tak, dikasih. Kamu nanti rakit sesuai sama urutan itu, pasti jadi. Benar? Itu yang namanya instruksi. Perintah, nggak mau tahu, pokoknya kamu harus lakuin. Nggak lakuin petir. Nggak. Bapak di surga nggak gitu. Bapak di surga nggak gitu. Bapak di surga ngasih instruksi. Ini lakuin, ada di sini petunjuknya, kamu bisa ngerakit. Dan akhirnya lemari itu jadi. Benar? Tujuannya buat apa? Saya mau tanya. Tujuannya adalah buat kebaikannya kita. Tujuan dari Tuhan memberikan mitzvah, sekali lagi adalah setiap kali kita ngikutin instruksinya detil demi detil, dari A sampai Z urutannya nggak kebalik, lakuin dengan presisi. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-20, ulangan 30, ayat 19 dan ayat yang ke-20 ini mulai digenapi dalam hidupnya kita. Ketika kita mulai untuk ngikutin instruksi Tuhan, kita mulai taat sama Tuhan, maka kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mulai mendekat, kita akan mulai melekat. Setiap ketaatan kecil yang kamu lakukan akan membawamu makin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Mitzvah. Karena cuma satu, Tuhan mau hubungan. Tuhan sayang kamu. Tuhan pengen ngutuk, nggak ada dalam kitabnya Tuhan, nggak ada dalam kitabnya Tuhan. Tuhan nggak mau ngutuk. Tuhan lebih rindu memberkati, makanya Tuhan dengan hati yang penuh. Tuhan bilang, anak-anakku pilih kehidupan. Nah sekarang jadi responnya kita, udah dikasih petunjuk, tak. Mau nggak merakit itu sekarang yang jadi keputusannya kita, halo amin. Jadi apa yang menghalangi keputusan kita? Males. Dan percaya, ngapain ngerakit lemari? Orang baju aja nggak punya. Tuhan nggak gitu. Taat dulu. Tuhan akan datangkan bajunya. Rakit dulu. Rakit lemarinya dulu. Akan siapkan bajunya buat kamu. Kalau hari-hari ini kamu rasanya kamu terus berteriak, minta berkat, minta berkat, minta berkat, minta berkat. Tuhan dari surga, ini sudah aku kasih. Ada sebuah instruksi yang harus kamu lakukan. Supaya berkat yang kamu minta itu turun buat kamu. Siapkan dulu lemarinya.
Tuhan akan siapkan bajunya. Tuhan akan berikan bajunya sama kamu. Kalau hari-hari sekali lagi kamu terus berdoa minta berkat, dengerin baik-baik Roh Kudus. Jangan-jangan Roh Kudus sudah kasih instruksi sama kamu untuk kamu lakukan. Amin. So, siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap untuk terima berkatnya Tuhan. Siap-siap untuk terima berkatnya Tuhan. Amin. So, mari. Instruksi. Tuhan sekali lagi memberikan instruksi, sebuah petunjuk, sebuah mitzvah. Supaya kita justru ketika kita taat, makin taat, kita semakin melekat sama Tuhan. Kita semakin intim, semakin karib sama Tuhan. Tujuan dari sebuah komen atau perintah atau mitzvah atau instruksi bukan untuk membebanimu. Yuk, ketika pagi-pagi nak, bangun saat teduh. Sudah digoyang-goyang nih ranjang nih, gedebuk sama Tuhan Yesus. Gimana Tuhan? Ntar ya Tuhan 5 menit lagi. Snooze alarm 5 menit. 5 menit berikut. Bangun, nak ayo bangun. Tuhan, ntar ya Tuhan, aduh, tadi malam Piala Dunia jadi. Mana kalah lagi. Tuhan sih, gue malah nyalain Tuhan. Gak saat teduh gara-gara kalah Piala Dunia ya. Bertobat. Ya, jadi tujuan instruksi supaya apa? Tuhan mau supaya kita semakin karib sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh saat teduh, bangun saat teduh. Ketika Tuhan suruh berdoa, ayo berdoa. Ketika Tuhan suruh baca Alkitab, lebih daripada sebelumnya, ayo belajar untuk taat. Tujuannya buat apa? Bukan untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan surga, itu buat kepentingan kamu. Amin. Itu instruksi. Tuhan ngasih mitzvahnya buat itu. Next. Nah, buat apa kita harus ngikutin instruksinya Tuhan? Yang pertama tadi, ketika kita terus mengikuti instruksinya Tuhan, semakin kita taat, semakin kita melekat. Semakin kita taat sama Tuhan, semakin kita akan melekat sama Tuhan. Berikutnya ini, kenapa Tuhan kasih instruksi? Tuhan Yesus punya rencana yang besar buat semua manusia yang takut akan Tuhan. Dan dia ngasih instruksi yang jelas, buat apa rencananya tergenapi dalam hidupmu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya, lanjut. dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Ayat yang ke-8, perhatiin baik-baik, dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya kita. Halo, nggak ada rancangan kecil. Jadi jangan minder. Halo, katakan sama saya. Nah, masih ada yang minder. Katakan sama saya, Tuhan memiliki rencana yang besar, yang besar buat hidup saya. Katakan amin. Tangkap ini, bahwa di tengah-tengah kita nggak ada yang kecil. Sekalipun kamu anak SD, sekalipun kamu anak SMP, kamu sekolah dari sekolah yang nggak ternama. Kamu sekolah dari sekolah yang tidak tahu, bahkan nggak ada orang yang tahu ada sekolah itu di situ. Dan masa depanmu nggak ditentukan dari sekolahmu. Masa depanmu nggak ditentukan dari keluargamu. Masa depanmu ditentukan dari setiap perkataan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan waktu Tuhan menciptakan kamu. Tuhan membentuk kita, betul.
Tuhan nggak membentuk manusia itu dengan ucapan, hai manusia jadilah, enggak. Tuhan membentuk kita itu dengan tangannya. Satu-satu dibentuk sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Begitu spesialnya kamu. Di sini ada yang kembar nggak? Andre sama Ima mungkin ya. Oh jauh. Gak lah, jauh. Sekalipun ada yang kembar di tempat ini, Tuhan ciptakan setiap kita itu beda. 200 miliar penduduk, nggak tahu sekarang udah berapa miliar. Saya bukan sensus penduduk. Miliaran penduduk di muka bumi, nggak ada satupun yang punya DNA yang sama. Dan semua, katakan semua punya rencana yang besar. Amin. Dan mau nggak ini digenapi? Siapa yang mau rencana besar digenapi dalam hidupmu? Amin. Mau? Ikuti instruksinya. Supaya lemari kabinet yang besar, yang luar biasa untuk menyimpan perkakas-perkakas yang mulia. Supaya lemari kabinet yang besar, yang indah itu. Jadi, Tuhan perlu yang namanya ngasih instruksi. Tuhan perlu kau ngikutin step demi stepnya, langkah demi langkahnya. Kemarin udah waktu pas DC bener ya, ada ilustrasi. Di sini siapa yang buat rumah itu atapnya dulu? Coba, siapa tahu ada, saya mau belajar. Mungkin itu teknik baru saat ini. Setiap orang yang waras pasti bikin rumah itu fondasinya dulu. Betul nggak? Ada fondasi yang penting, itu yang paling penting yang harus dibuat. Lalu setelah fondasi dibuat, dicor, dibuat tiang-tiang pancangnya, lalu dicor, dibuat dinding-dindingnya, dibuat sudah dibuat pemetanya, dibuat dinding-dindingnya. Di sini tempat toilet, di sini kamar mandi, di sini ruang tamu dan teman-temannya. Lalu atasnya ditutup lagi, dikasih plafon, terus lalu dikasih atap. Semua sudah terpasang, pintu sudah terpasang rapi, lalu dicat, semuanya dicat, lalu furniture baru masuk satu persatu, tup, dan rumahnya jadi celebration, benar nggak? Coba kita rubah urutannya. Kita buat dulu bangunannya, taruh sembarangan, ada lantai udah dikasih ubin apa segala macam. Oh lupa, belum ada fondasinya, kamu gali dari sini bikin fondasinya. Makanya rumahnya menjadi rumah yang kacau balau. Sekarang cek hidup kita. Kacau balau nggak? Kalau kacau balau, jangan-jangan ada instruksi yang terabaikan dalam hidup kita. Beneran. Kalau hidup manusia, kalau hidupmu, anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Karena saya percaya masa depannya ini, coba saya tanya, lihat di sini lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, di sini dilihat, saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh harapan, rancangan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, benar nggak? Tuhan nggak pernah merancangkan kecelakaan, benar nggak? Tangkap itu. Nah sekarang kita compare sama hidupnya kita. Kalau hidupnya kita berantakan, jangan-jangan ada instruksi-instruksi yang terabaikan. Ada yang Tuhan suruh dalam hidupmu, kau nggak mulai taat. Disuruh ngampuni, nggak mau. Disuruh untuk berdoa buat orang yang menyakitimu, nggak mau. Makanya hidupnya miserable sekali, hidupnya menyedihkan sekali. Hidupnya kacau balau dan berantakan. Yang menggagalkan rencana Tuhan nggak tergenapi itu bukan Tuhan, tapi kita. Tuhan udah siapin sekali lagi, kita tuh harus taat karena taat terus. Lakukan A, lakukan B, tiba-tiba suruh lompat ke D, balik lagi ke C, ikutin aja sih. Lakuin apa yang Tuhan suruh sama kamu. Step demi stepnya jelas. Dan Tuhan punya rencana yang besar. Saya mau ngalamin ini. Saya mau ngalamin ini dalam hidupnya saya dan lebih lagi. Buat saya nggak cukup di titik ini. Saya mau lebih lagi Tuhan. Sampai kapan? Saya dipanggil sama Tuhan. Halo. Mari di muka bumi ini hidup ketika sama seperti di surga.
Datang kerajaanmu dan jadi supaya hidup kita di bumi sama seperti di kuncinya cuma satu, taat. Kau harus taat. Ya, dan gak bisa gini. Gak bisa kita sok tahu. Rancangan kita, kalau di ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu jauh. Maka dari itu serahkan semua rancanganmu sama Tuhan. Ayat 10 ini menarik. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan buat subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ini bicara soal berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan nggak akan kembali, firman Tuhan nggak akan kembali, amin. Ini ilustrasinya. Dan Tuhan akan memberkatimu, membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Akan menyuburkan tumbuh-tumbuhanmu, kau akan makan kenyang dari hasil ladangmu, hasil kerja kerasmu, hasil usahamu. Tuhan akan memberikan uang dari situ, Tuhan akan memberikan berkat dari situ. Amin. Ketika kita itu mau untuk belajar taat sama Tuhan, mau untuk nggak sok tahu, nah ini. Minggu depan mungkin akan dibagikan itu ya, apa sih yang menghalangi manusia untuk mendapatkan janji Tuhan atau rencana yang lagi tergenapi dalam hidupnya. Salah satunya sok tahu. Bener deh. Ini manusia nih paling sok tahu deh. Bener. Paling sok tahu. Ciri-cirinya apa? Nggak pernah doa. Iya. Orang yang sok tahu adalah orang yang nggak pernah berdoa. Orang yang nggak pernah berdoa tuh sok tahu sekali. Kamu punya, sebelum berangkat ke kantor, nggak doa santai aja. Dan ya nggak kenapa-kenapa. Hari ini saya mau bilang bertobat. Sebelum ke sekolah, ayo berdoa dulu. Tuhan, saya mau sekolah. Saya berdoa, Tuhan pimpin saya karena saya nggak tahu apa-apa. Tuhan, saya mau kerja, saya mau bisnis, Tuhan. Pekerjaan, berkati pekerjaan saya, berkati bisnis saya, Tuhan. Pimpin bisnis saya, berkati, pimpin hidup saya supaya saya bisa bekerja dengan baik hari ini. Itu. Percaya sama Tuhan, nggak sok tahu sama Tuhan. Yang udah berdoa, lakuin apa yang Tuhan suruh. Halo? Lakuin apa? Apa yang Tuhan suruh. Satu kali ini, cerita ini diceritakan sama pembimbing saya. Pembimbing saya punya satu KKPA, kakak rohani lah. Nah, kakak rohaninya ini adalah seorang bisnismen. Dia satu kali habis saat teduh, Tuhan suruh beli semua bahan baku yang ada di market, kamu beli, kamu all in, kamu jual tarik semua dana, sisakan sedikit untuk operasional. Bahan baku hari ini semuanya harus diborong. Hari ini harus habis, semuanya harus dibeli. Dibeli. Bahan bakunya yang semua yang ada di market, yang ada di pasar, yang ada di kota Bandung waktu itu dibeli semua. Harus habis, dana itu harus semuanya dipakai. Dia berdoa, dia saat teduh loh. Ini gambling. Kenapa? Kalau dia beli hari itu, terus usahanya, penjualannya nggak bagus, akan stok bahan baku banyak, bener nggak? Itu uang muternya nanti lama, uangnya nggak akan, kalau bisnis tuh harus cepat muternya dan cepat dapat uangnya. Nah, dia nggak bisa, aduh gimana nih? Mulai berpikir, kalau nanti ini nggak apa-apa, cuma masa bodoh dah. Pokoknya saya mau taat aja. Dia telepon orang bank, dia cairin semua aset yang disimpan, dia beli semua bahan baku hari itu. Dan betul teman-teman, kurang lebih sekitar berapa hari atau sampai 1 minggu ke depan, tiba-tiba waktu itu dolar naik gila-gilaan. Dan harga baku yang sekarang, yang di dalam minggu depan itu naiknya juga signifikan. Taruhlah naiknya jadi 10.000. Nah dia beli bahan baku itu 5.000. Naiknya yang minggu depannya berapa? Orang-orang yang kompetitornya beli di harga 10.000. Dia beli di harga cuan. Ngikutin instruksi Tuhan. Untung, bener nggak? Hah? Orangnya bilang, banyak orang langsung bilang, lu mah hoki begitu, lu mah beruntung ya. Oh, enggak. Dia ngikutin dengan jelas instruksi Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan disuruhkan kepadanya. Nah, nggak bisa kita pakai rancangan kita, nggak bisa sok tahu. Jangan sampai sok tahu. Tuhan,
Gak ngapain, aduh nanti kalau misalnya nggak laku bagaimana? Apa yang Tuhan suruhkan kepadamu lakukanlah. Selama itu nggak berdosa, lakukan saja. Amin. Selama itu nggak berdosa, lakuin aja. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku yang nggak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil atas apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Dan ini biar ini terjadi. Ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Amin. Kau akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil atas apa yang Tuhan suruhkan kepadamu. Amin. Ini perlambang Yesus sebenarnya. Inilah perlambang Yesus. Yesus adalah firman Allah dan dia nggak datang kepada Tuhan, dia nggak datang ke bumi dengan sia-sia, tetapi dia melaksanakan sampai taat, sampai mati di atas kayu salib. Dan berhasil melakukan apa yang Bapa suruhkan kepadanya. Dan biar ini juga jadi kebenarannya kita. Karena Yesus ada dalam hatinya kita. Dengerin baik-baik. Kalau kau ngerasa ketika ngelakuin firman Tuhan itu susah, maka saran saya cuma satu. Teruslah melekat sama Tuhan, hancurkan setiap kedagingannya kita, hancurkan setiap rasa malasnya kita, kesoktauannya kita. Kita bisa untuk melakukan firman Tuhan, amin. Ngelakuin firman Tuhan itu gampang. Katakan sama-sama, melakukan firman Tuhan itu mudah. Amin. Dan yang berikutnya, next. Oh, cita-cita saya jam 4:30 ini selesai ya. Berikutnya, ini dia. Yesaya 61 ayat yang pertama. Di depan ada, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari amin. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Slide-nya coba lihat. Ketika kita melakukan instruksi Tuhan, Tuhan pasti mengurapi kita. Pengurapan akan mendahului perintah. Kau akan diurapi dulu. Baru kau akan diutus. Baru kau akan berjalan. Baru kau akan Kau akan bertindak, ya. Pengurapan akan berhasil dalammu. Pengurapan dari Tuhan, minyak urapan dari Tuhan akan mengurapimu. Amin. Ini berjalan bersamaan. Jadi ketika kita meresponi panggilan Tuhan, jangan takut, kau pasti akan dibuat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan mengurapimu. Amin. Kau akan dibuat berhasil melakukan apapun yang Tuhan suruh sama kamu, karena Tuhan mengurapimu. Amin. Halo. Sebelum ini, perkataan ini diucapkan sama Yesus sebelum Yesus memulai pelayanannya. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia ngasih satu statement ke orang banyak yang hari itu dengar. Dia bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik buat orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesus statement itu karena Yesus tahu Bapa mengutusnya untuk memberitakan kabar Injil, kabar baik, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, nyembuhin yang sakit. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan menyebutkan kalimat ini, menyebutkan ayat ini. Dan ketika ayat ini selesai disebutkan, teman-teman bisa baca di Alkitab. Mulai mujizat-mujizat Yesus terjadi. Pang. Begitu juga dengan kita. Waktu kau statement, waktu Tuhan instruksikan sama kamu. Misalnya, ayo Matius 28 ayat 19-20, ayo muridin, Tuhan, saya nggak bisa bicara, jangan bilang gitu. Kamu bangkit berdiri, kamu pegang kepala kamu dan kamu berkata, Roh Tuhan Allah sudah mengurapi saya. Saya pasti bisa memuridkan. Saya pasti diurapi. Saya diurapi sama Tuhan. Saya pasti bisa menyelesaikannya sampai garis akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Mulai PA. Apakah pengurapan akan bekerja ketika kita cuman amin? Enggak. Pengurapan akan bekerja ketika kamu datang PA. Duduk.
Yuk kita belajar firman Tuhan. Tiba-tiba ada satu kebisaan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk kamu bicara hari itu. Halo. Tuhan gak sembarangan ngutus orang. Tuhan gak sembarangan ngasih instruksi. Tuhan pasti akan mengurapi. Dan urapan Tuhan bekerja tergantung kau mau meresponinya atau enggak. Ketika kau meresponi panggilan Tuhan itu, urapan yang besar itu akan terjadi dan bekerja dalam hidupmu secara luar biasa. Kau disuruh Tuhan untuk bisnis. Kamu secara keturunan nggak pernah ada keturunanmu, kongkong nenek, kakek nenekmu, nggak ada yang bisnis, semuanya kerja, semuanya PNS. Tapi hari itu Tuhan dengar baik, kau dengar dengan jelas, buat sebuah usaha. Mulai dari mana? Mulai dari datang sama Tuhan, berlutut dan minta, Tuhan kalau kau instruksikan aku untuk buat ini, maka urapilah aku. Dan apa yang dikerjakannya akan berhasil. Sama. Kau lagi disuruh Tuhan ke satu tempat, ke satu daerah. Kamu disuruh Tuhan ke sana dan kamu nggak tahu, kamu rasanya takut, kamu rasanya gemetar. Kamu hanya berlutut datang sama Tuhan dan berdoa. Tuhan Allah, urapilah aku. Dan Tuhan akan mengurapimu. Dan apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Makanya Tuhan nggak sembarangan ngasih instruksi. Dia pasti memperlengkapimu. Amin. Sekali lagi, ada instruksi supaya apa? Rencana Tuhan yang besar di sini digenapi dalam hidupmu. Instruksi, mulai nggak taat. Maka titik di mana kamu nggak taat, sebenarnya Tuhan nggak akan bicara lagi sama kamu. Sampai kamu melakukan yang ini, kamu bertobat, kamu lakukan, dan Tuhan akan mulai bicara sampai rencana yang besar itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Sebesar apa sih, Kak? Saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi bayangin kamu kayak jadi Daniel di pemerintahan. Kamu mungkin nggak tahu siapa ini orang gitu ya, tapi ada satu orang nih kalau kamu dimintain nasihat, ini wah luar biasa. Yang mana orangnya? Itu tinggalnya di Dok 9. Coba panggil dia. Pak Gubernur panggil kamu. Dek, sini. Saya mau minta pertimbangan, saya akan lakukan A, B, C, D. Menurut kamu bagaimana? Kamu terbiasa terhubung sama Tuhan. Yang anak. Yang B, C, D ini program nggak bagus, Pak. Ambil aja yang A, efisiensi, semuanya fokus di sini dan Tuhan akan buat kamu berhasil. Dan betul, boom, meledak. 2 periode gubernur ini. Gara-gara program berhasil. Staf sus, angkat dia langsung. Dia nggak punya jalur ini, Pak, pendidikan. Masa bodoh, saya yang perintahin. Angkat. Asik banget ya. Kalau Tuhan udah buka pintu tuh kayak gitu. Sampai sebesar apa? Guys, rancangan Tuhan jauh, benar-benar jauh. Yuk belajar step demi step, ikutin setiap instruksi-instruksi kecil yang Roh Kudus kasih. Belajar buat taat-taat kecil, maka ketika kau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Amin. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan next? Ingat ya, Tuhan mengurapi kita ya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Tuhan mengurapimu. Amin. Untuk melakukan instruksinya Tuhan. Bagaimana caranya kok? Ya, gampang. Yang pertama, lakukan aja semua yang tertulis dalam Alkitab. Yang kata jangan kamu nggak usah lakukan, kata lakukan kamu lakukan. Kata lah, perhatikan kata perintah, kalimat perintah itu. Lakukanlah, maka ya lakukan. Pergilah, ya maka pergi. Kayak Matayo nih, dapat satu kalimat doang ya, pergilah, oh ya harus pergi gitu ya. Pergi. Lakukan semua yang tertulis dalam Alkitab. Harus apa? Mengasihi, ya, memberkati orang tuamu, menghormati orang tuamu, menghormati orang tuamu, ya. Lakukan hal-hal yang tertulis dalam Alkitab. Di Alkitab ada berdoa, ya berdoa. Di Alkitab baca Alkitab, ya baca Alkitab. Di Alkitab ada dibilang untuk tidak malas, ya nggak malas. Lakuin aja semua yang tertulis dalam Alkitab. Baca Alkitab makanya. Ya, harus apa? Harus apa? Baca Alkitab. Baca terus Alkitab. Baca. Lakukan. Kamu nemu di situ dibilang bersukacita, hari itu bersukacita. Apapun yang terjadi pokoknya saya mau bersukacita. Wah. Itu yang menjadi pelaku firman yang Tuhan yang kuat. Ya. Selalu ingat sama apa yang dibaca di Alkitab hari itu. Kenapa? Ingat karena dilakukan.
Siapa yang di sini nggak ingat pagi-pagi baca apa? Karena mungkin nggak ngelakuin. Ada perintah nggak dilakuin. Kalau ada perintah dilakuin, pasti ingat hari itu baca itu. Karena tadi pagi kok saya diingetin sama Tuhan, saya baca Alkitab, di situ kalimat-kalimat bersukacitalah. Maka hari ini kok saya mau putusin untuk bersukacita. Nah itu. Lakukan semua apa yang tertulis dalam Alkitab, amin. Berikutnya yang kedua. Next levelnya gimana? Next levelnya adalah mendengar dan melakukan instruksi dari Roh Kudus. Kau dengar. Yang pertama baca Alkitab, yang kedua adalah berdoa. Kau harus berdoa sama Tuhan. Terus bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kau harus dengar baik-baik, shema baik-baik, dan ngelakuin semua instruksi Roh Kudus. Amin. Kau harus dengar dan ngelakuin semua instruksinya Roh Kudus. Nah, baca Alkitab, ya, berdoa dan pujian penyembahan. Ini harus dilakukan dengan bertekun dan dengan setia. Ini nggak bisa dilakukan dengan oh hari ini lakuin, besok enggak, hari ini lakuin, besok enggak bisa. Kau harus lakukan dengan bertekun dan dengan setia. Kenapa harus dilakukan dengan bertekun dan dengan setia? Kalau nggak dilakukan dengan tekun dan dengan setia, saya yakin kisahnya Yusuf nggak akan tertulis, nggak akan kejadiannya seperti itu. Saya yakin kisahnya Abraham kejadiannya nggak seperti itu. Abraham dan Yusuf, tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman yang lain yang tertulis dalam Alkitab, mereka melakukan semuanya dengan setia sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan firmankan dengan setia. Lakukan apa yang tertulis tadi dengan setia. Apa yang kau dengar instruksi dari Roh Kudus, lakukan dengan setia. Bayangin gini, kalau Abraham itu disuruh Tuhan ke satu tempat. Jadi gini, ini unik Abraham juga. Abraham, Musa itu unik. Abraham disuruh Tuhan seperti ini. Pergilah dari sanak saudaramu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab udah ada belum di zaman Abraham? Dari mana dia percaya itu suara Tuhan? Ada satu suara yang betul-betul saya tahu ini suara ilahi dan saya harus mengikutinya. Dia cuman gitu. Di titik itu Abraham belum ada Allahnya, nggak ada Allahnya Israel, nggak tahu. Allahnya Israel baru muncul ketika ada Abraham, Ishak dan betul. Dia cuman taat. Dia cuman keluar dari negeriku Tuhan. Iya, keluar. Kemana? Akan kutunjukkan kepadamu. Yuk coba bayangin, hari ini Adonia pergi dari rumahmu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kemana? Ikutin aja. Ih, gila nih pasti nih. Ini suara batin gitu. Tengking dalam nama Yesus gitu ya. Doa sama Roh Kudus ini perintahmu kah? Ya. Sama Abraham. Bayangin kalau Abraham nggak taat. Pergi dari Ur Kasdim menuju ke satu kota, tinggal di situ, berternak di situ, makin banyak, pindah ke kota B, tinggal di situ, berternak di situ, makin banyak, tinggal ke kota C. Aduh Tuhan, ini kayaknya kok saya ngelakuin ini terus, kapan nyampenya sih? Kapan nyampenya nih, mana janji Tuhan nih nggak digenapi. Abraham nyampe tanah perjanjian, dia keburu meninggal dan dikuburkan. Dia menjejakkan kakinya di tanah, inilah ya tanah yang kau berikan kepadamu. Oh begitu, ya Tuhan bawa keliling lagi. Sampai lahir sebuah generasi yang namanya Yakub, yang memiliki 12 anak namanya Israel. Dan Tuhan bawa menduduki apa yang diwariskan kepada Abraham. Kadang kita nyerah untuk ngelakuin firman Tuhan karena apa? Capek. Mana janji Tuhan? Kok nggak digenapi? Mana janjinya? Tuhan kenapa kok nggak digenapi? Saya mau bilang seperti ini. Gak bisa kita tuntut Tuhan. Apa yang kau lakukan dalam ketaatanmu akan memberkatimu dan memberkati generasi setelah buat bangsa. Kau disuruh
Berdoa untuk kota Jayapura, untuk berdoa untuk kota Bandung, berdoa untuk kota Jakarta. Tapi rasanya kok makin hari makin hancur, nggak ada sesuai sama apa yang kita doakan. Saya mau bilang seperti ini, bertekun dan setia terus untuk ngelakuin itu. Sekalipun apa yang kau doakan, apa yang kau minta, apa yang kau lakukan, itu kayaknya nggak membuahkan sesuatu. Lakukan saja, bertekunlah saja, setia saja. Sekali lagi, apa yang kau lakukan, ketaatan-ketaatan yang kau lakukan, itu memberkatimu dan generasi setelahmu. Siapa yang diberkati di dalam pemuridan? Saya dimuridkan tahun 2004. Kami start untuk dimuridkan dari satu orang yang bangkit mengasihi Tuhan, namanya Raden Yorga Sutanto Parnadi. Dia kakak PA saya, dia pembimbing rohani saya. Bayangin kalau Kak Yorga waktu itu nggak bangkit mengasihi Tuhan. Mungkin saya nggak ada. Saya nggak ketemu kalian. Kalian nggak tahu ada di mana. Kita, Kak Yorga, kakak, kalian, ini adalah hasil doa dari pendahulunya kita. Kalau kau hidup sekarang sungguh-sungguh, hari ini dengar firman, kau adalah hasil doa dari pendahulu-pendahulumu yang gak sempat lihat kamu. Mungkin karena dengan imannya dia udah berdoa, tapi Tuhan panggil duluan. Tapi dia meninggal dalam iman. Satu saat, Jayapura akan mengenal Kristus. Doanya sederhana. Satu saat, Papua akan mengenal Kristus. Dia nggak pernah lihat Papua dibangkitkan. Dan hari ini kalian bangkit. Kalian juga harus melakukan ketaatan yang sama. Bertekun dan setia, tanam lutut dan berdoa untuk generasimu. Tanam lutut dan berdoa untuk tempat di mana kamu ada. Mungkin kamu gak sempat menikmati itu. Tapi waktu kau meninggal dalam iman, generasi berikut akan lahir dan generasi yang kau doakan lahir mengasihi Tuhan. Lakukan dengan setia. Dan dengar semua instruksi dari Roh Kudus, maka hidupmu akan berhasil. Berikutnya, terakhir. Dan terakhir, lakukan dengan sepenuh hati buat Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan dengan tidak sepenuh hati mendatangkan kesia-siaan. Kau harus melakukannya dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Tahu ya, sepenuh hati, nggak ngasal. Yang dimaksud dengan sepenuh hati, saya percaya baca Alkitab nggak sembari tidur. Ini scroll IG kayaknya. Baca Alkitab betul-betul duduk ngehormatin Tuhan. Saya percaya kalau doa nggak doa sembarangan. Nggak doa sembari lalu. Oh, lagi doa, alarm bunyi. Oh, harus masak. Habis itu lanjut. Nggak. Sungguh-sungguh berdoa melakukan firman Tuhan. Dan ketika kau melakukan instruksi dari Roh Kudus, nggak sekenanya, nggak seadanya. Disuruh PI, ayo PI. Ya, yang penting lahir baru udah. Enggak. Betul-betul kau taruh hati di sana, kau benar-benar. Hai, yuk kita, kamu sudah lahir baru belum? Sudah terima Yesus belum? Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka kamu akan selamat. Sudah dimuridkan belum? Itu orang yang melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau PI ngasal gimana? Udah pernah dengar cerita Yesus? Lahir, mati, masuk mana? Surga atau neraka? Oke, belum percaya, kita percaya. Doa lahir baru, oke, dadah. Udah. Enggak. Tapi datengin, doakan, minta nomornya, kau tanya, kau harus dimuridin. Saya sih sekarang pertanyaan, mau dimuridin enggak? Besok kita akan ketemu ya. Kita belajar firman Tuhan sama-sama. Ayo bertumbuh, ayo dimuridkan. Supaya kita bertumbuh sama-sama. Besok bisa enggak waktunya ketemu di sini? Udah. Halo? Lakukan dengan segenap hati. Lakukan setiap apa yang jadi instruksi Tuhan dengan segenap hati. Taruh hatimu di sana. Taruh cintamu di sana. Tuhan, aku melakukan ini karena aku mengasihi Engkau.
sekalipun. Kenapa ini penting? Karena akan ada tiba saatnya Tuhan menginstruksikan kepadamu untuk naik ke atas kayu salib. Artinya apa? Kau masuk prosesnya Tuhan. Kalau kau nggak punya cinta, kau akan menyerah di tengah jalan. Karena yang kau lalui itu akan sakit. Tapi setelah keluar dari sana, kau akan dapat kemuliaan. Itulah Yesus. Yesus diinstruksikan sama Bapa untuk menjadi juru selamat dunia. Jalannya harus mati di atas kayu salib. Siap? Kalau kau nggak punya cinta, kau akan nyerah di tengah jalan. Kalau kau nggak punya kasih sama Tuhan, kau akan nyerah di tengah jalan. Kau akan rasa semua apa yang kau lakukan sia-sia, pemuridan yang kau lakukan sia-sia, pemuridan yang hal yang kau korbankan di hadapan Tuhan sia-sia. Kenapa? Saya nggak dapetin apa yang saya inginkan. Kenapa seperti itu? Karena nggak punya cinta. Dengerin baik ya. Kamu ikut Tuhan. Kamu ikut Tuhan. Tuhan tidak memberkatimu, itu haknya Tuhan. Dengerin baik. Kamu ikut Tuhan. Dan Tuhan tidak memberkatimu, itu haknya Tuhan. Kau nggak punya satu senti pun, kau nggak punya satu tempat untuk menuntut hak di sana. Amin. Kenapa? Kita ini udah dibebaskan sama Tuhan. Kita ini yang harusnya bersyukur Tuhan. Aku ngelayani engkau. Pokoknya nggak terjadi sama aku, maksudnya nggak diberkati pun ya nggak apa-apa. Nggak perlu. Tapi saya yakin Tuhan pasti memberkatimu. Gak usah takut. Amin. Gak usah takut. Gak usah nuntut sesuatu dari Tuhan. Dengerin baik-baik. Supaya apa? Ini. Ketika kau harus naik ke atas kayu salib, kau bisa terus tetap setia sama Tuhan. Karena kau mencintai Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup Alkitab kita.